Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kehidupan yang Engkau masih percayakan bagi kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, di hari Sabat yang Engkau kuduskan ini, kami boleh dihimpun dalam sebuah kesadaran untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Baik kami yang sudah berkumpul di rumah-Mu ini, maupun juga setiap kami yang beribadah masih di tempat rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, jikalau hari ini kami memperingati akan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta, kiranya sekali lagi kami mohon Engkau memenuhi hati dan pikiran kami pada saat ini. Bekerjalah seluas-luasnya ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama. Biarlah sekali lagi hati kami dibangkitkan kembali. Biarlah hati kami kemudian digelisahkan kembali, supaya hidup kami boleh kembali bersinar di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Bersabdalah ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu, kami telah siap mendengar firman. Oleh karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu 10 hari setelah hari naiknya Tuhan Yesus ke surga. Dan pada momen hari ini juga adalah bagi kita orang-orang Metodis, kita juga memperingati hari penting, salah satu hari penting bagi gerakan Metodis, yaitu hari Aldersgate, di mana seperti tadi yang sudah dikatakan pada tanggal 24 Mei 1738, John Wesley sebagai pemimpin gerakan Metodis merasakan jamahan kuasa Roh Kudus yang akhirnya membuat terjadinya sebuah kebangunan rohani di Inggris, bahkan dampaknya dirasakan sampai di seluruh dunia, sampai hari ini juga. Saudara sekalian dikasih Tuhan, tema dipimpin oleh Roh merupakan tema yang begitu penting bagi kita. Oleh sebab inilah merupakan jantung dan intisari dari seluruh pengajaran kekristenan. Alkitab dan sejarah telah menceritakan, saudara, bahwa ketika manusia taat akan pimpinan daripada Tuhan, pimpinan Roh Kudus, maka di situ terjadi pembaharuan, kebangunan, dan dampak yang besar bagi dunia. Sebaliknya ketika umat Kristen menolak untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka di situ terjadi kelesuan rohani, terjadi kekeringan rohani, dan menjadi tidak berdampaknya orang Kristen bagi dunia ini. Saudara sekalian kasih Tuhan, tetapi ironisnya adalah pengajaran tentang pribadi Allah yang ketiga ini, tentang Roh Kudus, merupakan pengajaran yang paling sering disesatkan dan disalah mengerti dibanding dengan pengajaran tentang Allah Bapa dan tentang Tuhan Yesus. Saudara, bagi banyak orang Kristen sampai saat ini, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu identik dengan mereka yang memiliki karunia yang spektakuler, yang luar biasa. Mereka yang dapat berbahasa lidah, mereka yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang, mereka yang dikatakan punya kuasa untuk mengusir setan. Maka dikatakan orang-orang seperti ini dipahami sebagai orang yang sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Atau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sering diidentikan dengan orang yang bisa tidak sadarkan diri, berguling-guling, jatuh ke lantai. Ada yang menangis, ada yang tertawa terbahak-bahak. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, seringkali dalam percakapan saya perkenalan kepada orang yang belum kenal, ya misalkan dalam perjalanan di Grab, saya menuju ke gereja, atau dimanapun juga, seringkali kalau orang bertanya, gereja Metodis itu gereja apa sih? Maka pertanyaan kemudian yang timbul adalah, gerejanya adalah gereja yang ada Roh Kudusnya enggak? Apakah di gereja Metodis ibadahnya terdapat bahasa lidah apa tidak? Apakah ada ibadah-ibadah KKR penyembuhan ilahi? Saudara, kemudian pimpinan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus selalu diasosiasikan dengan hal-hal
yang seperti itu, saudara. Itulah sebabnya perlu waktu bagi saya untuk membuat klarifikasi-klarifikasi kepada orang-orang yang selalu mempunyai konsep seperti itu. Saudara, saya bukannya tidak percaya tentang karunia. Saya tentu percaya sampai hari ini Tuhan memberikan bagi orang-orang yang dikehendakinya untuk dapat memiliki karunia berbahasa lidah atau kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi Alkitab juga bercerita kepada kita, saudara, bahwa kita harus menguji setiap roh itu. Karena dalam setiap fenomena yang terjadi, kita harus mencari tahu di baliknya itu, esensinya itu. Apakah sungguh-sungguh Tuhan bekerja di sana atau tidak. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, itu sebabnya hari ini menjadi penting bagi kita. Kita akan melihat kembali terang firman Tuhan secara alkitabiah. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Roh Kudus, apa perannya bagi kita, dan bagaimana yang dimaksud dengan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, apakah yang dimaksud dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Maka yang pertama-tama adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, tetapi apabila Ia datang, Roh Kudus di sini maksudnya, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang dipimpin kepada kebenaran. Di sini dikatakan Roh Kudus sendiri disebut sebagai Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran ini akan memimpin orang kepada semua kebenaran. Saudara, dengan kata lain, orang yang dipimpin Roh Kudus, hidupnya semakin lama semakin benar. Jika ada orang yang mengaku memiliki banyak karunia, berbahasa lidah, menyembuhkan, mengusir setan. Tetapi kalau kita melihat hidupnya semakin lama semakin tidak benar, maka jelas menurut firman Tuhan, orang ini sedang tidak di dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh karena apa, saudara? Karena dikatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin orang masuk ke dalam semua kebenaran. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa yang dimaksud dengan kebenaran itu, saudara? Saya rasa di sini ada dua pengertian tentang kebenaran. Apa yang dimaksud ketika Roh Kudus memimpin seseorang, orang itu akan dipimpin kepada semua kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kata semua kebenaran di sini? Pengertian yang pertama adalah, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Soalnya di sini merujuk ke semua kebenaran ialah merujuk kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Setiap orang yang dipimpin kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bagaimana kita yang hidup pada zaman ini, di tempat ini, bisa terhubung, bisa connected dengan Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bagaimana caranya kita bisa terhubung dengan Tuhan Yesus yang ada di tempat yang jauh di sana, di tanah Palestina? Maka tidak mungkin kalau tidak melalui pimpinan Roh Kudus, saudara. Itulah sebabnya Roh Kudus dikatakan adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada semua kebenaran, yaitu kepada Tuhan Yesus sendiri. Pengertian yang kedua, Roh Kudus dikatakan mengajar kita agar kita dapat mengerti akan perkataan-perkataan Kristus. Dan bukan hanya mengerti, tapi kita juga diingatkan terus-menerus akan perkataan-perkataan Kristus. Inilah yang dimaksud dengan Roh Kudus memimpin kita kepada semua kebenaran. Yaitu, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika orang dipimpin ke dalam kebenaran, maka kita akan dipimpin kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan firman Tuhan, kita diajarkan, dan kemudian kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Disitulah Roh Kudus memimpin kita. Ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, kadang-kadang kita bisa lupa akan firman Tuhan. Di saat-saat tertentu Roh Kudus ketika kita bisa ingat kembali akan firman Tuhan. Semua pengajaran Tuhan Yesus. Disitulah Roh Kudus mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Kristus, akan kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, banyak yang diajarkan Tuhan Yesus selama dia hidup di dalam dunia ini. Tetapi dapat dikatakan intisari dari semua pengajaran Kristus adalah agar kita bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, pikiran, perasaan, akal budi, dan kekuatan kita. Dan kita juga bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, itulah kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Dengan kata lain, saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang makin lama makin hidup di dalam kebenaran. Orang yang makin lama makin benar. Orang yang makin lama makin benar adalah orang yang semakin lama semakin mengasihi Tuhan. Orang yang semakin lama semakin bisa mengasihi sesama. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang pertama, saudara, Roh kebenaran yang memimpin kita kepada kebenaran. Yang kedua, hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang memuliakan Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 berkata, Ia akan memuliakan aku. Ia di situ adalah Roh Kudus. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara sekalian kasih Tuhan, Roh Kudus tidak mungkin punya agenda lain kecuali memuliakan Tuhan Yesus. Saudara, Roh Kuduslah yang meyakinkan kita supaya kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Roh Kuduslah yang meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan Roh Kuduslah yang meyakinkan kita, saudara, bahwa hidup kita adalah hidup di dalam keberdosaan dan binasa. Dan Roh Kuduslah yang menyadarkan kita akan segala dosa kita dan membawa kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kuduslah yang membuat kita mengerti di atas salib yang hina itu terdapat kemuliaan Allah, karena di situ terdapat pengampunan dan keselamatan jiwa, hidup yang kekal bagi kita. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada saat kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus bekerja di dalam hati dan kehidupan kita. Di saat yang sama, karunia Roh Kudus diberikan buat kita. Karunia-karunia yang ada yang Tuhan anugerahkan bagi kita, saudara, hanya diberikan untuk kita dengan satu tujuan, yaitu untuk kita pergunakan, mengembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka setiap orang dikatakan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya semakin lama semakin memuliakan nama Tuhan. Saudara, jikalau ada orang yang memiliki banyak talenta dan karunia untuk melayani, tetapi kalau akhirnya mereka lebih terkenal daripada Tuhan Yesus, puji-pujian lebih banyak kepada mereka daripada kepada Tuhan, orang berbondong-bondong lebih mencari orang tersebut daripada mencari Tuhan Yesus, maka berdasarkan firman Tuhan, saudara, saya yakin dan percaya orang tersebut tidak sedang di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena orang yang dipimpin Roh Kudus pasti akan memuliakan nama Tuhan. Karena Roh Kudus dikatakan, ia akan memuliakan Tuhan Yesus. Saudara, itulah sebabnya mari kita meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Baik di rumah kita, baik di kantor, di tempat kita usaha, bekerja. Dimanapun kita berada, saudara, mari kita memuliakan nama Tuhan Yesus.
Karena di mana ada nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, percayalah, disitulah Roh Kudus ada, sedang memimpin hidup kita. Yang ketiga, hidup oleh Roh. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Dan kalau Ia datang, Roh Kudus yang dimaksud di sini, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang hidup di dalam kekudusan. Saudara sekalian kasih Tuhan, sesuai namanya, Roh Kudus. Roh yang kudus, roh yang menguduskan, saudara. Roh yang diam di dalam hati kita untuk menegur kita akan dosa-dosa kita. Untuk membuat kita sadar betapa hidup kita itu berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita membutuhkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Dan menuntun kita untuk kita bertobat. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, kita disadarkan kita itu betapa kita berdosa. Dan kita dituntut untuk bertobat di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ketika hidup kita semakin kudus, semakin suci, kita dapat berkata hidup kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara sekalian dikasih Tuhan, orang yang dipimpin Roh Kudus, semakin lama dia semakin kudus. Dia semakin takut untuk berbuat dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Rasul Paulus menjelaskan di sini, saudara, bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Dan Allah yang kita miliki adalah Allah yang Maha Kudus, saudara. Maka kita, jikalau kita dipimpin oleh Roh, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan daging, dan kita hidup sebagai anak Allah, yaitu hidup di dalam kekudusan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara sekalian kasih Tuhan, jadi kalau ada orang yang mengaku dia punya karunia untuk melayani Tuhan, aktif dan kelihatan begitu rohani sekali di gereja, tetapi di luar gereja semakin lama hidupnya semakin berani untuk berbuat dosa. Jelas menurut firman Tuhan, orang ini tidak sedang dalam pimpinan Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus, hidupnya semakin lama semakin kudus, saudara. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan selalu gelisah ketika cobaan akan dosa itu datang. Orang dalam proses pengudusan, menurut John Wesley, adalah orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, orang yang dipimpin Roh adalah orang yang hidup di dalam kekudusan. Yang keempat, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang berdoa. Ya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang berdoa. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang rindu untuk mencari Tuhan melalui doa. Saudara, hidup kita setelah kita terima Tuhan Yesus, setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi murid Kristus, hidup kita ini setiap hari kita jalani adalah sebenarnya
sebuah upaya untuk terus-menerus mencari kehendak Tuhan, bukan? Setiap saat, setiap waktu, saudara, kita perlu membuat keputusan. Banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Baik itu akibat masa lalu kita, atau persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi pada saat ini, atau antisipasi kita pada masa depan kita. Banyak yang perlu kita putuskan sekarang. Nah, di dalam doa, saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita menyampaikan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Agar dalam setiap keputusan yang kita ambil, dapat mendatangkan damai sejahtera di dalam hati kita. Itulah sebabnya dikatakan Roh Kudus berdoa untuk kita. Maksud yang pertama adalah ketika kita berdoa, biasanya kita mengungkapkan seluruh isi hati kita, permintaan kita, akan keinginan-keinginan dan kebutuhan kita. Itu memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Itulah sebabnya kita meminta dengan kebebasan kita. Kita meminta apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, bahkan apa yang kita butuhkan menurut pemikiran kita. Tapi pada saat yang sama Roh Kudus juga berdoa untuk kita, dikatakan. Untuk apa, saudara? Agar Roh Kudus menyelaraskan seluruh permintaan kita dengan kehendak Tuhan yang sempurna, yang melampaui akal pikiran kita. Disitulah Roh Kudus menyelaraskan, agar kita kemudian dapat mengerti manakah kehendak Allah dan itulah yang terbaik untuk kita. Agar kita dapat mengerti ternyata apa yang kita minta Tuhan sediakan jauh lebih sempurna dan lebih baik bagi kita. Walaupun kita menghadapinya dengan tidak mudah. Saudara, pengertian yang kedua, atau terkadang kita juga bisa masuk dalam kondisi yang begitu sulit sekali. Kita mengalami masalah yang begitu sulit sekali, yang menyakitkan, menyedihkan, yang membuat hati kita begitu down, saudara. Sehingga ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, kita sampai tidak bisa lagi berkata-kata kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi, saudara, dikatakan Roh Kudus berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Allah. Sehingga Allah tetap mendengar doa kita. Dan Allah dengan caranya yang ajaib, Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihinya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu rindu mencari Tuhan melalui doa. Orang yang dipimpin oleh Roh harusnya hidupnya semakin lama semakin giat berdoa, dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak terputus, berdoa senantiasa. Oleh karena melalui berdoa, kita dikuatkan, kita dapat bertumbuh secara iman, kita mendapatkan damai sejahtera dan sukacita ilahi. Yang kelima, saudara, yang terakhir, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya bersaksi. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, "Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara sekalian kasih Tuhan, hari Pentakosta yang hari ini kita peringati, itu tidak bisa kita lepaskan dari hari kenaikan Kristus 10 hari yang lalu. Karena pada hari kenaikan, saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kita, murid-muridnya, untuk pergi menjadi saksi Tuhan sampai ke seluruh bumi. Tetapi pada saat hari kenaikan, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Itulah sebabnya pada saat hari kenaikan sebetulnya murid-murid masih belum pergi kemana-mana. Karena mereka mendengar perkataan Tuhan dan mereka menunggu akan turunnya Roh Kudus. Mereka merasa mereka belum memiliki kuasa itu untuk menjadi saksi. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku kalau kamu menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah sebabnya para murid-murid, saudara, mereka berkumpul hari-hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga.
mereka berdoa, bersekutu bersama-sama. Sampai 10 hari mereka lakukan seperti itu. Di hari yang ke-10, saudara, di dalam sebuah pertemuan doa mereka, maka Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua berkata, maka tiba-tiba di atas mereka terjadi hembusan angin yang sangat kencang sekali. Dan setelah itu apa yang mereka rasakan? Mereka melihat ada lidah-lidah api yang turun menaungi mereka masing-masing. Di saat itulah ketika lidah api itu hinggap turun kepada mereka, mereka dikatakan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Tujuannya apa, saudara? Sesuai dengan perkataan Kristus, agar Injil diberitakan bagi bangsa-bangsa. Dan setiap orang lain yang pada saat itu ada di situ mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Dan mereka terbingung, tercengang. Pada saat itulah bangkitlah Petrus dan berkhotbah tentang Injil, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias Sang Juru Selamat yang telah dinubuatkan dalam semua perjanjian, hukum perjanjian lama. Dan pada saat itu dikatakan, saudara, kira-kira 3.000 orang bertobat menerima Tuhan Yesus. Saudara, pekerjaan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan pemberita Injil. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hidupnya semakin giat untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil. Tidak bisa tidak untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar dia, baik itu keluarga yang belum mengenal Tuhan, teman-teman yang setiap hari terus berelasi, dan juga dimanapun dia berada. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak bisa tidak untuk mendapat sebuah panggilan untuk menjadi saksi, membawa orang yang belum percaya untuk mengenal Tuhan Yesus. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, gereja Metodis adalah gereja yang sangat mengandalkan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga sangat penting bagi gereja Metodis, di dalam logo Metodis, itu ada lidah api, saudara. Bagi orang Metodis, kita memuliakan Tuhan Yesus, salib Kristus, pengampunan Kristus, itu betul. Tetapi nggak cukup rasanya, perlu ditambahkan lidah api. Karena sepanjang sejarah gerakan Metodis adalah gerakan yang begitu giat untuk memberitakan Injil. Gerakan yang membuat dampak bukan hanya bagi kekristenan, tetapi bagi perkembangan sejarah manusia. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya pun pernah bertanya-tanya, sebetulnya jemaat Metodis ini di seluruh dunia, itu ada berapa banyak? Ya, termasuk kita. Jadi kalau seluruh gereja-gereja Metodis jemaatnya, mulai dari pos PI sampai jemaat mandiri, di seluruh dunia digabungkan, berapa jumlah anggota jemaat Metodis di seluruh dunia saat ini? Saya mendapatkan data dari organisasi terbesar Metodis di seluruh dunia, yaitu The World Methodist Council. Di situ kita mendapatkan data per 2018 di seluruh negara, di seluruh dunia, termasuk kita. Jumlah anggota jemaat Metodis adalah 80 juta jiwa. Saudara, sejarah menceritakan Charles Wesley, salah satu pendiri gerakan Metodis itu, menciptakan lagu pujian himnal yang bernafaskan Metodis. Yang akhirnya lagu ini dipakai oleh seluruh gereja-gereja, bukan hanya bagi mereka yang menamakan diri sebagai orang-orang Metodis. Orang-orang dari denominasi lain menyanyikan lagu Charles Wesley. Dan itu dinyanyikan sampai hari ini, saudara. Betapa dampak kebangunan rohani dari John Wesley di abad ke-18 masih dapat dirasakan sampai hari ini. Gerakan Metodis juga yang pernah berjuang untuk penghapusan perbudakan di Inggris. Saudara, di Amerika gerakan Metodis juga yang mencoba melawan praktek rasisme antara orang-orang kulit putih dan kulit hitam di Amerika Serikat. Juga gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan. Kita tahu yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela kecil dibesarkan dalam tradisi Metodis, saudara. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, misi penginjilan gereja Metodis
juga luar biasa menjangkau sampai ke seluruh pelosok di muka bumi ini. Saudara, salah satu yang terkenal, mungkin saudara bertanya, kenapa kita orang-orang Tionghoa, kita bisa punya gereja Metodis? Saudara, itu tidak bisa lepas dari sejarah seorang missionary yang berlatar belakang Metodis bernama James Hudson Taylor. Dia seorang Inggris yang punya hati untuk mengabarkan Injil ke suku bangsa terbesar di dunia, yang juga suku yang sulit sekali untuk diperkenalkan kepada Tuhan. Tapi dia pergi, dan dampaknya luar biasa, saudara. Misi penginjilan Metodis menjangkau begitu banyak orang. Saudara, gereja Metodis pernah dipakai luar biasa sepanjang sejarah. Tapi jangan biarkan api Roh Kudus dalam gereja Metodis hanya tinggal sejarah, saudara. Di mana kita saat ini? Saya berdoa, saudara, biarlah pada saat ini kita memohon kepada Tuhan sekali lagi agar hidup kita kembali dibangkitkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lebih daripada itu, kita mohon Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita dengan Roh Kudus. Saudara, ada istilah dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang meresponi pimpinan Roh Kudus dengan benar. Ketika Roh Kudus memimpin kita, kita tidak menolak pimpinan Roh Kudus, tapi kita sepakat dan kita menjalankan pimpinan Roh Kudus. Di saat itulah kita dikatakan kita sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka menghasilkan buah-buah Roh Kudus, seperti yang tercatat dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada kasih, ada sukacita yang sejati, ada damai sejahtera di dalam hatinya, ada kesabaran di sana, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Saudara sekalian kasih Tuhan, pertanyaannya sekarang bagi kita di hari Pentakosta ini, sejauh mana hidup kita telah dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah hidup kita sudah semakin lama semakin benar di hadapan Allah maupun di hadapan sesama? Apakah hidup kita telah memuliakan Tuhan Yesus? Apakah hidup kita sudah semakin lama semakin suci dan semakin kudus? Apakah hidup kita semakin giat untuk berdoa, saudara? Apakah kita semakin giat untuk bersaksi dan membawa orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan untuk kita perkenalkan kepada kasih Tuhan? Mari kita berdoa agar Roh Kudus membangkitkan kita sekali lagi, agar kita hidup semakin bersinar terang di zaman yang semakin gelap ini, saudara. Agar hidup kita semakin berkenan bagi Allah, menjadi berkat bagi sesama kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus terus memimpin kehidupan kami, agar hidup kami adalah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berdampak, kami boleh bersinar terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Agar kami boleh sungguh-sungguh memiliki hidup yang berdampak, ya Tuhan. Hidup yang memuliakan Engkau, hidup yang berkenan bagi-Mu, ya Tuhan. Dan hidup yang sungguh berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Roh-Mu yang kudus terus bekerja di dalam hati kami. Materaikanlah firman-Mu itu di dalam hati kami yang terdalam. Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk melakukannya. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita.